Dari pengamatan Bang Madi sendiri nih, apakah Ashraf ini bertarung sesuai dengan ekspektasi Bang Madi? Enggak. Pokoknya saya mendominasi dari detik awal, dari round 1, round 2, round 3 saya kasih tidur deh. Kata-kata saya itu harusnya itu. Dia udah tua, nggak bisa nafasnya. Jadi saya ini dominasi setiap roundnya nanti. Sesuai judulnya Korban gimana aja. Dominasi ya. Pokoknya tiga-tiganya pasti menang saya. Akan kami kembalikan. Ya pasti kembali lagi berkali-kali mesin tua gampang mogok, sendi tua gampang rapuh. Paling sekali tendang, aduh sudah gitu. Lempar handuk. Anak-anak memang kalau ngomong tuh sembarang gitu, nggak dipikir. Jadi ya apa yang adunya dia aja, pembuktiannya nggak ada. Jadi kan kamu tuh tahu kayak anak-anak kecil kan ngomong sembarang nggak dipikir. Ya memang itu hayalan aja, memang nggak dipikirkannya dia. Dari sebelum-sebelumnya saya juga sempat ngekawin sama orang emas juga tuh. Levelnya di bawah itu yang kamu kawin, ini beda. Ya makanya kalau kita kan sama saya bilang. Samanya dari tingkat Kalau tingkat nasional memang tahu. Cuma kan tetap nanti data sering pengalamanmu nggak kayak gitu. Ya, nggak terpakai pengalaman saya karena yang terpakai pengalamannya dia yang kalah. Oke. Jadi bakal nambah. Kalau boleh nih, Bang Madi dulu. Kalau boleh menyampaikan satu pesan buat hari sebelum fight night nanti, apa yang mungkin Bang Madi mau sampaikan? Pesan-pesan buat adik Asro, ya, jangan lupa sholat. Kamu udah tahu kalah, dunia nggak dapat, kamu tinggalin sholat, akhirnya juga nggak dapat. Jadi apalagi kamu sudah tahu kamu kalah, ya paling nggak akhiratmu dapat lah. Ya itu aja. Jadi sejawab aku kalau ini. Nanti aku perbaiki dulu. Selamat datang di podcast Keluar Domination 5. Udah nggak terasa, kita tinggal hitung hari lagi menuju fight day. Dan untuk podcast kali ini kita punya salah satu match yang cukup brutal, dan cuman satu match ini yang rulesnya berbeda dari beberapa match yang lainnya. Dan juga match kali ini adalah match co-main event. Mungkin langsung aja boleh kita panggil fighternya, ada Bang Mahdi dan ada Asro. Kita udah kedatangan 2 fighter dan mungkin lagi asing lagi buat penonton keluar. Banyak yang belum tahu siapa mereka. Padahal mereka ini pemain event. Mungkin boleh kita perkenalan dari fighter dulu, dari Bang Mahdi dulu. Ya, perkenalkan nama saya Mahdi. Untuk prestasi ya membahagiakan kedua orang tua aja. Itu prestasi tertinggi sih ya. Terus kita juga punya fighter dari Balikpapan, kebetulan satu camp juga dari Balikpapan, satu camp sama Magic Boy. Boleh kenalan diri dulu. Halo, nama saya Ashraf. Dipanggilnya Acop, nama panggung Acop Demacite. Saya dari Balikpapan, dari camp Burung Madu. Malam ini saya datang mau adu bacot dulu sebelum adu sikut. Oke. Baru mulai, sudah mau adu sikut. Jadi biar aku jelasin sedikit, di match kali ini co-main event di Core Domination 5, kita akan mempermainkan
rule Muay Thai Pro yang cuman menggunakan glove, no shin guard, no head guard, no elbow pad. This is Muay Thai yang bener-bener Muay Thai tradisional. Terus kita coba ngobrol-ngobrol lagi sama Victor. Mungkin dari Ashraf dulu, kenapa bisa memilih dunia pertarungan? Apa yang membuat Ashraf memilih dunia pertarungan? Jadi dulu tahun waktu masih zaman COVID itu berat saya di 72. Terus coba-coba sekalian nurunin berat badan, ya ikut-ikut event-event. Dari dulu sebenarnya saya selalu kalah terus. Cuman karena saya pengen ngerasain menang itu gimana, saya kerja keras terus sampai sekarang. Ya saya menang terus. Ini rekor juga masih win streak. Ya gitu deh pokoknya. Terus terakhir kali kalau nggak salah pernah fight di Porprov Muay Thai. Ya, Juara berapa tuh? juara 1 emas. Juara 1 emas. Dan aku dengar sedikit cerita dari kemenangannya di Porprov kemarin. Beberapa lawan dari Ashraf nih KO ya? KO, jatuh KO. Oke, terus mungkin dari Bang Madi boleh ceritain kenapa terjun ke dunia pertarungan, awal mulanya itu kapan, di mana? Kalau di flashback ya udah lama banget ya. Mungkin zaman sekolah suka berantem. Jadi daripada kita berantem jalanan, nanti ngarahnya pada saat sekolah kan ya terburuknya bisa dikeluarkan dari sekolah. Kalau kelahi jalanan ya mungkin urusannya ke hukum ya, mungkin bisa di penjara atau semacamnya lah. Jadi singkat cerita, carilah kita tempat bela diri waktu itu masih belum ada Muay Thai. Dulu masih tinju sama wushu ya. Tinju sama wushu. Jadi singkat cerita masuklah ke camp tinju dulu. Latihan beberapa bulan terus masuk PPLP. Pada dulu kan memang zaman sekolah jadi masuk PPLP. Ikut latihan, training camp juga, udah langsung berangkat ke Jurnas. Itu awal bulan tahun berapa nggak lupa lah ya. Itu pada saat itu ke Jurnas di Banjarmasin. Alhamdulillah dapat juara 3. Juara 3. Ya, tinju awal bulannya. Terus ada beberapa kejuaraan wushu juga. Sebelum ada Muay Thai, akhirnya muncullah Muay Thai pada tahun berapa, entah lupa lah, awal-awal tahun. Singkat cerita, pertama kali Muay Thai diadakan ke Jurnas, saya main di situ. Pada saat itu main junior, ada 3 kali fight dan emas hasilnya. Emas hasilnya. Ya. Dan ya terus lah. Oke. Iya, belum ada saya sih. Iya betul. Kamu belum lain kan? Masih berpempes sudah saat itu kan? Iya, makanya belum ketemu saya. Kalau ketemu saya yang masih. Iya. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa tahun tuh Bang menggeluti dunia fight? Kalau ini kan sempat off ya. 4 tahun belakang ini off. Kalau di total kemungkinan dari awal mula fight sampai yang tahun 4 tahun belakang berarti 2022 ya. Itu kemungkinan 10 sampai 12 tahun lah bergelut di dunia baku hantam ini ya, dari daerah, provinsi, tapi ya masih belum tingkat internasional. Jadi sebenarnya mungkin banyak yang nggak tahu tentang Bang Madi. Sebenarnya Bang Madi ini cukup terkenal di kancah nasional, bahkan sering menjuari beberapa kali event nasional. Yang terakhir kali aku pernah dengar itu fight di Satria apa? Satria Fight Terus Pro juga Bang? Ampro. Itu aku pernah nonton fightnya cukup brutal. Jadi bisa memprediksikan match kali ini benar-benar brutal. Kita punya darah segar yang haus akan kemenangan, haus akan KO.
Dan akan melawan seorang veteran yang udah nggak usah ditanya lagi bagaimana pengalamannya. Kalau yang dokter nanti aku aja lah, dia diem aja nanti. Iya iya. Dia donor darah gitu sama saya ya kan, darahnya banyak keluar ya. Ya istilah donor darah lah, kalian tahu sendiri kan. Donor darah berarti si pendonor lebih banyak keluarin darahnya. Ini kan bisa sisir ini. Sampai robek itu ntar. Minum dulu, minum. Boleh minum, kita minum dulu. Jadi acara ini berjalan lancar karena ada dukungan dari Widi Space. Jadi tangan dulu untuk Widi Space. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu tempat nongkrong yang berbeda. Mungkin kalian pengen coba, boleh datang langsung ke Widi Space. Terus aku pengen tanya nih ke Asrop, apa sih yang pengen kamu buktikan di match kali ini? Ya kemarin waktu saya follow dia itu kan banyak yang ngeremehin itu, pada komen semua kayak Manopo, Cristiano ngeremehin semua. Ya ini ada keputusan saya aja. Ini ya kemarin dia menang-menang semua itu karena belum ada saya. Belum ada kamu. Belum ada saya. Kalau sudah ada kamu, Saya yang menang lah. menangis. Ya, Menangis. menangis karena menang kan bahagia. Terus Bang Madi sendiri apa sih yang pengen dibuktikan di match kali ini, pertarungan kali ini? Kalau untuk pembuktian, ya kalian flashback aja lah karir saya. Di sini menurut saya bukan ajang pembuktian, lebih ke setelah saya off ini apakah saya masih bisa kembali ke performance 4 tahun yang lalu itu. Gak bisa. Kalau untuk pembuktian ya mungkin ya si adik ini masih belum sama levelnya sama saya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dibuktikan sih. Lebih ke saya menjaga performa saya pada tahun-tahun sebelumnya aja. Sebenarnya levelnya sama, cuma belum ada kesempatan aja ketemu dia dari kemarin. Baru ini ada kesempatan, biar saya kasih tahu ini level kita sama. Siap. Terus Bang Madi sendiri sebelum dikenal sebagai seorang fighter, seperti apa sih perjalanan Bang Madi hingga sampai di detik ini? Mungkin dulunya gimana, berjalan hidupnya? Kalau perjalanan hidup lah, dia nggak di sini diceritain. Tapi kita di sini fokusnya Fight aja. ya, bahas fight lah ya. Bahas fight aja. Jadi, tapi pada intinya dari dulu tuh emang udah berkecimpung di dunia fight. Dari dulu Udah ya, makanya saya kembali ke cerita tadi, sebelum jadi atlet pun ya memang udah suka berantem di sekolah, di luar, makanya supaya lebih terarah lagi ya masuk ke dunia atlet, jadi lebih terarah lah. Dan akhirnya ego, emosi itu kita tersalurkan, jadi nggak harus tawuran apa segala macam tuh di luar dari yang berhubungan dengan hukum ya kita jauhin lah ya. Terus untuk Asrop sendiri sebelum jadi seorang fighter tuh seperti apa sih perjalanan Asrop? Kan bisa dihitung udah berapa tahun berkecimpung di dunia combat sport? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Jadi sebelumnya cuman biasa aja, Ya. coba awal mulanya karena overweight. Ya overweight badan aku. Tapi lama-lama ketagihan, kok hilang. Bakso boraks dong. Terus untuk Asrop sendiri, siapa sih orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Asrop sendiri? Jelas orang tua, teman, sama pelatih, mereka selalu support saya terus, makanya saya bisa sampai di sini, ketemu dia juga, main di event yang besar ini. Ya, gitu. Nggak naik motor sampai sini. Naik motor. Nah, maksudnya itu kali ya. Motor. Terus Bang Madi sendiri, siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Bang Madi? Banyak ya, kalau kita bicara ini kan udah namanya kita berkarir untuk tingkat daerah, nasional, jadi setiap daerah itu kita ada perwakilannya. Nanti naik ke level nasional biasanya dari pihak pemerintahan itu bakal ada diganti lagi untuk pelatih. Cuman untuk di akhir-akhir ini ya
pelatih seperti Coach Rizal dan beberapa mentor saya kayak Coach Dedi dan beberapa rekan-rekan teman latihan bantu support itu sih. Terus pengalaman apa yang paling ngebentuk mental Bang Madi sebagai seorang fighter? Pengalaman lebih ke motivasi sih ya. Motivasi aja. Motivasi. Jadi saya selalu motivasi untuk setiap match pertandingan mau tingkat daerah atau nasional, saya selalu targetinnya emas. Mas. Ya jadi kita nggak udahlah cukup semi ya udah nggak apa-apa, nanti masuk ke perempat final enggak, saya selalu targetnya satu, saya kejar. Jadi siapapun yang ada di kelas saya nggak pedulikan, yang penting siapa yang berhadapan dengan saya harus bisa kalahin dia. Menurut saya pengalamannya beda lagi. Dapat pengalamannya beda lagi. Pengalaman apa itu? Ya, yang nanti kan rasain kalah lagi. Kalau saya kalah, Iya. yang biasa yang muda tuh banyakin pengalaman kalah biasanya. Kalau menang terus bro, lagi win streak ini. Lagi win streak nih. Lagi win streak. Jadi menang KO terus lagi. Terus ini nambah lagi win. jadi bakalan dilanjutin nih win streaknya apa di stop nih? Lanjut lah. Lanjut. Jualan tua itu. Darah muda nih ya memang ya, makanya saya bilang tadi dia bakal donor darah nanti, kita lihat ya nanti. Hati-hati sendi tua itu. Gampang kan? Iya. Terus untuk Asrop sendiri pengalaman apa yang paling ngebentuk Asrop, ngebentuk mental Asrop sebagai fighter? Ya itu tadi di awal sudah saya bilang, saya waktu awal itu selalu kalah, pengen tahu istirahatnya menang, rasanya dari kuat gimana. Akhirnya ya kerja keras terus, lebih dari diri saya sendiri lah, ngelewatin batas, saya naikin terus, kerja keras terus, sampai akhirnya ya menang, tapi kayak masih dirasa kurang juga. Pengen belum Klimaks nih. ya belum klimaks, pokoknya harus sampai ke nasional ke bawah nama negara. Wih. Terus apa yang membuat Asrop sendiri bertahan dan berkembang sampai sekarang? Itu tadi tujuannya. Tujuannya Ya tujuannya. pengen, karena belum mencapai klimaks nih. Iya belum. Terus dari Asrop sendiri bagaimana nih persiapan untuk match kali ini, fight kali ini? Apakah ada yang di-prepare banget, ada yang disiapin banget Ya, untuk melawan the veteran kali ini? ya respect sih. Jadi saya lebih intens lagi, lebih lagi dari persiapan saya sebelumnya lah, lebih ekstra lagi dari segi tekniknya, fisiknya, sama kalau setiap habis sparring pasti evaluasi lawan yang beda-beda karakternya. Iya itu. Kemarin sempat ini ya, biru ya sini ya. Iya. Yang kiri apa yang kanan? Jadi Yang kiri. Nanti saya kasih yang kanan ya. Dibahas. itu kan kalau kena, kalau enggak sama aja. Kalau enggak, kiri aja berarti. Pas mau masuk ini sudah saya tabrak ya boy. Di sininya tadi saya sisit nih kayak ada robek gitu pokoknya. Siap. Jadi bakal ada tabrak, adu elbow nih. Ya Bakal jadi match berdarah-darah mungkin ini. pasti. Terus Bang Maya sendiri gimana persiapannya untuk fight kali ini? Makan terus dia. Persiapan alhamdulillah kalau persentase ya udah 90% lah. Ini kan ada tersisa sekitar 2 minggu ya. Ya, kurang lebih. Nah, udah kita tinggal persiapan khusus, nanti udah grafiknya udah stabil aja, tinggal jaga kondisi, nanti jaga kesehatan juga. Ya Grafiknya udah nggak ngajak lagi lah, kita udah mulai stabil aja latihannya. turun. Udah tuh tadi ya. Ya, Nafasnya baru tinggal setengah. belum ngerasa mesin tua ya. Mesin tua itu udah mogok. Nah, makanya asam mogok itu kamu rasakan itu nanti. Terus apa sih bagian terberat dalam persiapan kali ini Bang Madi? Kalau persiapan terberat ya nggak kita pungkirin, memang umur ya udah nggak bisa bohong. Jadi dibanding dengan 4 tahun sebelumnya itu udah
hampir semua program yang dikasih itu udah ringan, terasa ringan menjalaninya udah. Cuman akhir-akhir ini karena ini juga persiapan, karena kita mau main di sini baru kita persiapan, jadi ya performa udah turun, tapi bisa menyelesaikan program, bisa boleh, itu bisa berdarah. Kekurangannya itu. Oh. Kayak habisin dulu tapi habis belum nafas dan Iya. Jadi mungkin menurut Bang Ali sendiri dengan performa yang walaupun udah menurun masih bisa lah ya. Bisa. Bahkan Bisa. nggak bisa. Kita lihat, susah lawan anak muda ini. Dia mulutnya, kita tua nih banyak sabar aja. Kita pastikan nanti ya siapa yang donor darah. Mesin mogok ini lihat aja. terus Kalau nggak dokter yang stopin ya paling dia sendiri minta stop juga. Atau timnya yang berharap lah. Kita lihat nanti. terus untuk Asraf sendiri bagian apa sih yang paling berat dalam persiapan kali ini? Gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Aman aja SDM aja. Sama aja di sebenarnya sama dokter lain sama. Sama aja. Oh, beda. Sama. Makanku lebih banyak. Biasanya memang makanya banyak. Harus over itu. Aku sobat tuh Bang. Enggak. Sepanjang sejarah saya jadi atlet, saya nggak pernah ada masalah sama timbangan. Emang biasanya menurut berapa? Kemarin dulu. 57, 60. Kenapa? Kelasmu ya Asraf? Kelas saya sih 54. Oh kelasmu yang Paling nomor beratnya 54. Cuma tahun ini apa 57. Berantem sama. Terus apakah ada perubahan latihan khusus untuk persiapan kali ini untuk menghadapi Bang Mani sendiri? Ya itu tadi saya lebih ekstra aja dari persiapan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya lawannya karena mesin mogok juga tapi tetap lah dia respect lah. Tetap latihan keras ya. Tetap dia mulai. Karena ya keras, memang musuhnya keras memang. Mungkin aja mesin tua itu gampang mogok. Baru dia udah habis vakum 4 tahun ya paling ronde Ya mogok, ya kan? ronde 2 lah Yang paling. muda yang dorong. Ronde 2. Pak Anu dorong. Ronde 2 udah. Terus Bang Mani sendiri apakah ada persiapan khusus untuk menghadapi Asraf sendiri? Tidak ada. Sama. Nah itu salahnya itu ya. Dan lebih ekstra lagi. Udah lebih ekstra, Iya salah. harusnya lebih ekstra ya. Harus lebih ekstra. Karena ngadepin kamu nih, Iya. Baru masuk 1. baru masa tuh kemarin ya. Terus untuk Asraf sendiri seberapa siap sih untuk menghadapi seorang Bang Mani? 1000 lah. Serius ya. Kalau bisa sekarang apa? Gitu. Karena memang kita lihat dari kemarin-kemarin Asraf ini cukup agresif kan di sosial media yang cukup lumayan. Dari sekian banyak fighter, Asraf ini salah satunya yang mau maju melawan seorang veteran. Tapi pada takut sama aja. Juga mesin tua ini. Sama ada takut. Biasanya yang gitu-gitu tuh kalah biasanya. Nah. Itu kalem. Kalian lihat beberapa fighter yang bagus pengalamannya, Yang baik dia banget, nggak bisa nggak banget. banyak Baik banget. nggak banyak ngomong di media sosial. Biasanya memang yang baru-baru. Itu pada takut Yang baru-baru itu di sosial takut ya. Terus aku juga kemarin sempat dengar kalau sebenarnya Asraf ini fighter pengganti. Sebenarnya siapa sih lawan aslinya? Sebenarnya lawan aslinya boleh sebutan di sini. Sebut Bang. Si El Caco. El Caco. Buat kalian yang nggak tahu El Caco, coba kalian cari. Dia adalah salah satu fighter dari suatu event besar di Indonesia. Jadi kemarin itu sempat emang bakal berhadapan dengan Bang Madi, cuman entah kenapa cancel, diganti oleh Asraf. Jadi gimana menurut Bang Madi sendiri? Ya, aku yang jelas takut ya. Apapun alasannya dia, ya kalau kita seorang fighter itu
Ya kalian tahu lah seorang fighter itu nggak peduli siapa lawannya. Kalau memang kelasnya sama, ya udah rulesnya masuk cocok, udah taken kontrak sudah. Biasanya itu biasanya. Nah kayak gini nih, ini bagus ini, bagus disiksa ini. Geli, sumpah geli, udah tua geli. Ya dipijitin aja jelasan sama dia ini. Terus menurut Asrul sendiri dengan dengar berita kemarin bahwa El Gaco mundur pada pertarungan ini, Senang saya. Memang doa saya. mendoa. Memang doa saya udah cuma mundur sudah. Karena pengen banget tahun ini. Dikatakan terbang. Nambah jam terbang ya kan. Ya betul sih. Memang kita butuh jam terbang sih. Nah, sama pengalaman tadi ya kan. Ya tapi Pengalaman kalah. udah cukup kalau lawan ini udah cukup. Terus untuk Asrul sendiri seberapa jauh kamu sendiri udah mengenal gaya bertarungnya seorang Mahdi? Saya rasa kita ini tipe faktornya sama. Nah beda, Sama. beda. Nggak gampang mundur kita berdua ini. Jadi di tengah itu berawal lah pasti. Kalian cari aja di YouTube ya, tulis Mahdi MSC. Banyak tuh video tuh. Di setiap match tuh beda-beda guys ya. Jadi beda lawan, beda gaya. Sama. Kamu pelajari aja di situ. Semua faktor tekniknya sama. Sama ya. Sama. Vektor yang satu ini nih beda. Aku juga nggak gampang mundur. Jadi pas di tengah aja itu Siap. berawal lah. Kalau bisa 10 detik terakhir setiap pernah kalau berani. 10 detik dari awal lah. Iya. Sampai 10 detik terakhir. Iya dari awal sampai 10 detik terakhir setiap round. Nice. Deal. Jadi baku tanam nih di tengah ya. Berawal pokoknya. Ih. Terus Bang Madi sendiri sudah seberapa jauh mengenal gaya bertarungnya seorang Asrul? Enggak, saya bukan tipe fighter yang Yang cari tahu gitu ya? siapa ya lawan saya. Cari tahu siapa gimana cara mainnya. Enggak, saya enggak peduli siapapun yang berhadapan sama saya. Saya dari detik awal sampai detik akhir itu udah hantam pokoknya, hajar. Salah ini. Salah, kenapa menurutmu salah tuh? Salah. Tapi kayaknya ada bohongnya juga. Ada bohong ya? Nggak nyari tahu. Padahal dia saya itu namanya paling atas terus tuh ngeliat saya. Ini namanya berteman, kita terus kok. Berarti nyari tahu, berarti nyari tahu. Berarti nyari tahu. Nyari tahu namanya. Biar dia bisa bikin game plan tuh. Enggak perlu. Nggak perlu kalau udah ya. Udah jelas. Terus untuk Asrul sendiri, menurut Asrul apa yang paling membedakan seorang Bang Mahdi dengan fighter-fighter atau lawan-lawan yang sebelumnya yang udah pernah ada? Ya, dia keras sih memang sama punya pengalaman yang sudah tinggi lah. Mas, tetap aja nanti di ring bukan pengalamannya lagi, tapi tetap sama. Tetap sama. Tetap siapa yang paling terbaik di malam itu. Mantap. Terus Bang Madi sendiri apa yang paling membedakan lawan-lawan Bang Madi dengan Asrul kali ini? Apakah ada perbedaan? Udah ada. Tidak ada. Ya itu tadi, siapapun yang berhadapan sama saya sikat. Cuma singkat bro. Ya. Terus kalau Asrul sendiri nih, kalau berhasil membawa pertandingan sesuai ritmenya Asrul, apa yang bakal kamu lakukan? Ya kalau sesuai game plan sih bagus ya. Kalau menang ya berarti udah terbukti juga ketika saya sudah buktikan ke orang juga yang meredain saya. Ya kalau musim tua ini, veteran ini ya bisa saya kalahkan. Kalau legendnya Kaltim yang bisa saya kalahkan, mungkin habis ini rajanya Kaltim yang merasa sekarang rajanya Kaltim di berat saya, gas tetap. Gimana tuh? Pengalaman. Kalau kita bicara strategi ya. Berhubung ini event ya banyak yang mau nonton saya. Jadi kemungkinan saya buat ngeoin dia di round 1, round 2 kemungkinan Nggak bisa. saya nggak mau, nggak ngeoin. Bukan nggak Mungkin nanti di round 3 kasihan penonton saya. nggak bisa, bukan nggak Kasihan mau, penonton. bukan nggak mau. Jadi kita siksa-siksa dulu. nggak ada sejarahnya Cuci dulu main round game, 1, nggak ada round sejarahnya 2. main game. Tanggal 30 Agustus kalian lihat dia Iya, KO.
Nah dia Dan lihat dia donor darah. orang tua mesin mogok. Dulat. Dari pengamatan Bang Madi sendiri nih, apakah Ashraf ini bertarung sesuai dengan ekspektasi Bang Madi? Enggak. Pokoknya saya mendominasi Pak dari, Bowo, dari detik awal, dari round 1, round 2, round 3 saya kasih tidur deh. Kata-kata saya itu harusnya itu. Dia udah tua, nggak bisa nafasnya. Jadi saya ini dominasi setiap roundnya nanti. Sesuai judulnya Porto Limanya aja. Dominasi ya. Pokoknya tiga-tiganya pasti menang saya. Terus dari jawaban Bang Madi tadi, tanggapan ya Pak? Kemarin Yang tadi dia bakal kasih kamu tidur dari awal sampai akhir. Apakah akan kamu kembalikan? ya pasti kembali lagi berkali-kali mesin tua gampang mogok, sendi tua gampang rapuh. Paling sekali tendang, aduh sudah gitu. Lempar tanduk. Anak-anak memang kalau ngomong tuh sembarang gitu, nggak dipikir. Jadi ya apain adunya dia aja, pembuktiannya nggak ada. Jadi Bukti kan kamu tuh tahu kayak anak-anak kecil kan ngomong sembarang nggak dipikir, ya memang itu hayalan aja, memang nggak dipikirkannya dia. dulu dari sebelumnya saya juga sempat ngekawin orang emas juga kok. Levelnya di bawah tuh itu yang kamu kewin, ini beda. Ya makanya kalau kita kan sama dia bilang. Samanya dari tingkat Kalau tim nasional memang tahu. Cuma kan tetap nanti data sering pengalamanmu nggak kayak gitu. Iya. Tetap nggak terpakai pengalaman saya, karena yang terpakai pengalamannya dia yang kalah. Oke, Jadi bakal nambah pengalaman kalah-kalahan kok. nambah. Nambah. nah, rekor menang tuh yang nambah. Rekor KO lagi yang nambah juga. KO nih. KO. Jadi kalau misalkan berhasil nih, bisa jadi suatu achievement lah. Iya, Buat ada Ashraf sama. Apalagi ini profesional Muay Thai ya pasti saya rasa sering KO. Pasti ada Kalau nggak KO paling berdarah. Robek gitu. Iya. Donor ya. Terus kan tadi kita sempat dengar kalau prediksi dari Bang Madi itu mungkin Bang Madi kalau lihat di ronde 1 ada kesempatan KO dia nggak mau ngambil, di ronde 2 dia mau ngambil, dia mungkin di ronde 3 agar show fight itu Betul. berjalan dengan baik. Kasihan. Iya, round satu round dua ada nggak mau Terlalu ngambil. cepat, kasihan. Karena saya ini kawin dia di ronde 1 atau ronde 2. Dia nggak mau ngambil karena dia sudah KO. Aku yang kawin kok. Kalian ingat yang anak-anak tuh kan biasanya ngomong nggak dipikir. Itu hayalan ngambang ya. Namanya Kita lihat nanti ya. muda ya babi api lah. Iya. Jadi berbeda dengan target Bang Madi tadi, yang tadi Bang Madi menargetkan bahwa akan mengeokan seorang Ashraf di ronde 3. Ashraf akan mengeokan Bang Madi mungkin di ronde 1, di ronde 2. Iya pasti. Lebih cepat ya. Lebih cepat dari dia pokoknya. Dia bilang ronde 3 ya pasti dia ronde 1 ronde 2 udah kawin dia. Tapi dia nggak bisa ngambil ronde 1 atau ronde 2. Kalian lihat aja nanti. Karena kalau anak-anak, kalau omongannya nggak sesuai, ya nggak butuh klarifikasi. Karena orang tahu, memang anak-anak dia kok ngomongnya ya udah ceplos-ceplos aja. Ya kan orang-orang sekarang juga ngeliat siapa lawannya juga. Orang tua. Iya. Anak lah. Oh iya, wajar si dia kan ini kalah. Ya karena memang levelnya jauh. Ya paling orang-orang Loh, orang juga bilang wajar sih ini orang tua kalah. Lawannya orang tua nggak bisa bernapas sudah. Anak-anak loh udah bum gitu. Terus kalau boleh nih Bang Madi dulu, kalau boleh menyampaikan satu pesan buat hari sebelum fight night nanti, apa yang mungkin Bang Madi mau sampaikan? pesan-pesan buat adik Asro. Ya, jangan lupa sholat. Kamu udah tahu kalah, dunia nggak dapat, kamu tinggalin sholat, akhirat juga nggak dapat. Jadi apalagi kamu sudah tahu kamu kalah, ya paling nggak akhiratmu dapat lah. Ya itu aja. Jadi sejawab aku kalau ini. Nanti aku perbaiki memang. Makasih. Terus Ashraf sendiri kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sebelum fight night ini terjadi? Pesannya buat dia ya jaga kesehatan aja karena sudah tua kan. Jadi jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya jelas saya mau nanti tanggal 30 Agustus itu hancur-hancuran. Hancur pasti hancur. Ya hancur.
kayak petasan lah palingan, karena promo itu kan paling sering kadang cetas pasti. Nah, jadi kalian wajib nonton itu tanggal 30 beli tiketnya. Main event nih, Rules Muay Thai Pro pertama kali dalam sejarah keluar kita akan menyelenggarakan dengan Rules Muay Thai Pro yang benar, yang mungkin kalian pernah ngeliat di sosial media kayak Fighter Pro Muay Thai lainnya. Kita akan sajikan Fighter Pro kali ini di Core 5. Terus untuk Asrop sendiri, apa sih kunci kemenangan? Kerja keras saya pasti. Kerja keras. Iya, kerja keras saya. Nggak mungkin nggak ngeliatin hasil kalau kerja keras itu. Gimana Bang? Kerja keras. Kuli juga kerja di pasar. Ya kan beda itu tadi ngomong bobo kuli. Terus kalau harus memprediksi hasil nih Bang, akhirnya kira-kira fight kali ini akan berakhir bagaimana? Ya itu tadi kayak orang tiga. Kayak awalnya ini kira-kira kenapa? Dominan. Dia kan bilang kayak orang tiga sudah mimpi ya. Orang 3 tidur lah tuh. Sudah mimpi dia, makanya dia bilang udah 3. Udah tidur dia, makanya udah mimpi dia bilang udah 3. Udah mogok duluan. Terus menurut Bang Mani sendiri nanti bakalan KO, kira-kira tuh bakal kena apa nih? Kena semua pokoknya. Kena semua. Jadi semua serangan ini Kena semua. Saya senjata itu nggak cuma satu, semua. Saya Ya, blok lah, yang ini. ya di blok lah, ngapain mau kena? terus kalau Asrop sendiri gimana nih? Kalau misalkan memang harus diprediksi akhirnya fight ini bagaimana? Itu tadi KO KO. 1 round 2. Cepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Apa kira-kira dari yang Asrop persiapkan yang bakal bisa membuat seorang The Veteran KO? Ya kalau yang dipersiapkan ya udah jelas kerja keras, mungkin bisa itu aja yang saya lakukan waktu latihan, saya ulang-ulang. Semen, pasir, bata. Pokoknya nanti dia ini kalau nggak terduduk ya tidur, itu aja. Duduk selesai round duduk minum. Ya betul, kalau itu gimana? Ya pas main nanti lah, udah nyerah nih kan palingan dilempar hantu sama timnya. Terus aku mau tanya Mas Asrop sendiri, menurut Asrop nanti apa kesalahan terbesar yang akan dilakukan seorang The Veteran di atas ring nanti? Sebenarnya kesalahan dia menerima fake ini udah bagus banget, sudah bagus banget dia vakum, malah kembali lagi ketemu saya lagi. Habis. Ya itu tadi anak-anak itu kan ngomongnya asal. Nah, masalah-masalah gitu kan ada buktinya. Kita lihat tanggal 30 Agustus. Saya bikin JJ nanti ini. Aku bikin JJ deh tadi. Terus Asrop seberapa yakin si Asrop bisa menghentikan permainan seorang Bang Mandi? Ya yakin banget. Kalau nggak yakin, nggak usah nanti mungkin ya. Ya yakin udah tentu tangan. Mau mundur kan malu. Tapi ya anak-anak tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau mau mundur. Ya orang kan anak-anak biar aja. Terus Bang Madi nih, menurut Bang Madi apa kesalahan terbesar yang mungkin bakal dilakukan seorang Asrop di atas ring? Dari awal dia call out saya itu udah salah, udah itu sampai ke sini salah semua sudah. Salah satu mana? Salah semua sudah. Bener loh, kan saya pengalaman. Nah itu tadi pengalaman apa? Pengalaman kalah. Pengalaman. Terus menurut Asrop sendiri, apa yang menjadi pembeda Asrop antara Asrop dan Bang Madi? Beda. Saya bilang tadi sih sama. Karena Bang Victor tuh tekniknya tuh juga sama. Jadi nggak ada bedanya. Nah, sama ya. Biar dia veteran kan apakah menang berapa kali, nasional berapa kali, mas berapa kali sama. Kalau semua factor sama, bagaimana factor yang ngalahin kamu itu? Sebelumnya. Saya baru mulai itu. Saya kalah kan saya baru mulai. Nanti semua factor itu berbeda. Sama lah, tetap sama. Tekniknya sama semua kok. Pukul, tendang. Kalau sama kenapa kalah? Saya sudah bilang saya baru mulai. Nah ini sudah mulai, sudah banyak pengalaman, Ya, kalah lagi. menang lah. Kan situ yang udah stop, mau mulai lagi ya makanya kalah lagi. Udah bagus-bagus berhenti, malah main lagi.
Terus mungkin setelah fight ini terjadi, kira-kira dari Ashraf dulu ya, dari Ashraf kira-kira siapa yang bakal menjadi next lawan Ashraf? Tadi saya sebenarnya sudah bilang sih, Hmm. kalau legendnya saya bisa kalahin, saya sudah kalahin. Ya rajanya Kaltim lah, siapa yang rasa rajanya Kaltim di 54, 57, saya gas. Itu bang. Mungkin kita lihat aja tanggal 30 Agustus. Mana ada yang enggak jadi Masih kayak muda, jadi banyakin pengalaman tanding dulu. Gak bisa langsung loncat pengalaman saya sudah cukup tahun kali. Terus untuk Bang Madi sendiri mungkin setelah fight ini mungkin ada orang yang pengen dilawan. Mungkin ngarahnya lebih ke Rematch mungkin kan dia kalah, makanya ngajaknya rematch lagi. ya itulah ya anak-anak tuh ya kalian tahu sendiri lah. Kalau tadi gimana? Siapa kira-kira next lawan? Next kalau lawan siapa aja ya? Siapa aja? Saya ngarahnya ke nanti jenjangnya tingkat ke nasional lagi. Ya, mungkin promotor-promotor yang di level nasional bisa kirim kontrak ke saya siap main di kelas 57 atau 60. Saya siap untuk rules Muay Thai Pro. Itu kirim kontraknya ke saya kan kayak bener. Salah alamat kalau kirim ke kontrakmu. Apa sih dia? Oke, sebelum berakhir acara kita, mungkin aku bisa kasih waktu 10 detik untuk saling fighter boleh tebak-tebakan sampein apa yang kalian sampein sebelum fight ini terjadi. Siapa yang duluan? Bebas. Si adik dulu, si adik. Kan Boleh, abang dulu. ya. Jangan. Boleh tebak-tebakan sampein. Apa? Ya sekarang manggil saya adik terus, nanti digiring sejajar kita pokoknya. Siap. Itu aja. Udah bagus vakum kemarin main lagi, nanti pensiun aja di sini udah jelas. Ya habis ngalahin kamu. Ya kan kamu makanya pensiun lagi. Terlihat ya. Ya itu adik-adik tuh ngambang ya. Banyak yang ngisap nah. Bro. Kalau aku bisa nggak mungkin aku main di sini. Kira-kira ada yang mau sampein Bang Madi buat kalian semua? Ya itu tadi. Sholat. Kamu udah tahu kalah. Di dunia nggak dapat, akhirnya jangan juga nggak dapat. Ya udah, sholat aja. Kamu udah yakin kamu kalah. Udah kan, kamu kalah juga sudah. Ya sudah. Mungkin Bang Madi punya pesan-pesan buat fans Bang Madi, penonton Bang Madi, boleh kira-kira disampaikan. Oke, untuk para penonton yang mau yang mau lihat match kami, si adik ini donor darah, kalian jangan lupa beli tiket tanggal 30 Agustus di Gelora Ketioni Gor Serbaguna. Kalian bisa beli tiketnya, kalian bisa cek aja IG Keluar. Di situ di bio ada linknya, boleh kalian klik, boleh kalian klik di situ. Jadi jangan sampai kalian kehabisan. Kita punya beberapa varian tiket, ada reguler, ada VIP, ada VVIP, boleh kalian tinggal bebas pilih. Mungkin Asraf ada yang ingin sampaikan? Ya untuk kalian support saya terus, nonton saya kalau mau lihat mesin tua nih mogok memang nanti tanggal 30 Agustus ini pasti bakal pecah, jangan lupa nonton. Mungkin episode kali ini memang sedikit berbeda, walaupun tidak terlihat panas, namun serangan dari salah satu fighter dari kedua belah fighter ini cukup gila. Jadi kemungkinan bakal diprediksi untuk match kali ini hancur-hancuran, tanam di tengah. Mungkin ada yang KO, ada yang berdarah, entah di stop dokter atau tertidur di atas ring. Jadi kalian jangan sampai kelewatan match kali ini, rule yang benar-benar fresh di Keluar. Jadi buat kalian semua jangan lupa nonton Keluar Domination 5
tanggal 30 Agustus di GOR Serbaguna Sempaja. Koar Domination 5, rule or be rule.